Nah mungkin saya berangkat dari apa yang terjadi di bulan Februari yang lalu ya. Kita ada pemilu 14 Februari yang lalu 2024 dan berujung di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa sama-sama membaca dan sama-sama menyimak ya putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa para pemohon itu kan mendalilkan 6 pokok permohonan ya kalau kita bisa ringkas. Nah salah satunya adalah soal nepotisme, soal penyalahgunaan aparatur negara dan juga persoalan yang lainnya. Nah MK memang kemudian kan menolak ya seluruh permohonannya dengan 3 dissenting opinion. Nah tapi kekhawatirannya adalah dengan ditolaknya permohonan tadi itu, kemudian ini semacam ada normal baru yang kita menjadi seakan-akan 6 dalil ini ditolak, seakan-akan itu praktik yang biasa yang normal dalam penyelenggaraan praktik pemilu dan pilkada kita. Dan kekhawatirannya adalah ketika pemilu dan pilkada ini diselenggarakan di 1 tahun yang sama, ini sangat tidak ideal dan yang terjadi adalah seperti sekarang ini gitu, saling menyandra, saling mengkooptasi, dan praktik-praktik yang terjadi di pemilu 2024 kemarin bisa jadi terulang kembali di pilkada yang sebentar lagi. Dan kita sudah mulai melihat cikal bakalnya gitu ya, misalnya mulai dari mengubah aturan, kalau sebelumnya mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi, sekarang lewat jalur Mahkamah Agung gitu ya, termasuk juga pada tahapan pencalonannya. Nah kita tahu bahwa pencalonan di pilkada sama ya, ada persyaratan yang sama, harus punya 20% kursi atau 25% suara. Itu syarat yang sangat berat. Jarang sekali ada partai politik yang bisa maju sendiri. Mau tidak mau harus berkoalisi. Dan dalam berkoalisi ini kan kita juga sama-sama tahu koalisinya tuh nggak genuine gitu ya, nggak berdasarkan ideologi, jauh lah rasanya. Tapi yang berdasarkan hitung-hitungan kepentingan, saya akan dapat apa nanti, mana yang menguntungkan partai kami. Nah disinilah kemudian yang menjadi pintu masuknya. Apalagi partai politik kita kan sangat sentralistis gitu ya, pencalonan di pilkada ini sangat sentralistis. Pencalonan di tingkat kabupaten kota saja tanda tangannya harus di Jakarta, jadi nggak dibuat berjenjang. Nah akhirnya semuanya ditentukan elit di pusat. Jadi kalau mau dikaitkan dengan tadi ya politik dinasti, kekerabatan, ya di situ kemudian jadi pintu masuknya. Udah nggak dilihat lagi tuh apakah dia kader partai yang sudah membesarkan partai atau tidak gitu ya. Partai kita sendiri juga punya tantangan, misalnya ya katakan saja lah, misalnya partai punya persoalan soal keuangannya. Ketika ada kandidat harus memilih ya, partai harus memilih ini kandidat yang sejak lama besar di partai, lalu kandidat yang satu lagi adalah yang punya kedekatan dengan partai, potensi menangnya besar, punya uang banyak. Tentu yang dipilih ya adalah kandidat yang kedua tadi gitu. Jadi ini tentu bikin demokrasinya nggak sehat. Jadi kalau misalnya dibilang itu hak asasi manusia, itu kok seakan-akan kita bicara di ruang kosong gitu loh. Padahal ada situasi yang menyebabkan ini startnya nggak sama gitu ya, menjadikan ruang demokrasinya nggak sehat. Dan tadi Mas Egy dan juga didukung teman-teman riset yang dilakukan teman-teman Temis, ya lebih banyak mudaratnya gitu loh dibandingkan dengan kita sekedar bicara soal hak asasi manusia. Sekali lagi kita kan nggak ada di ruang yang kosong gitu ya, karena berdasarkan praktik yang selama ini terjadi ternyata sangat tidak sehat untuk kondisi demokrasi kita. Nah sekarang yang terjadi adalah keinginan untuk melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti ini kan kemudian dilakukan berbagai macam cara gitu ya, kalau dikaitkan dengan tren calon tunggal gitu misalnya. Jadi yang didorong adalah mereka-mereka yang dekat dengan elit, yang kemudian ya kalau saya tuh udah gemes banget Mas. Jadi yang menyebalkan adalah kompetisinya jadi dihilangkan. Tadi Mas Egy bilang ya demokrasi itu kompetisi yang sehat, kompetisi yang setara, adu gagasan, adu ide. Tapi ketika politik dinasti dan calon tunggal ini ketemu gitu ya, kan kompetisinya jadi nggak ada. Dulu kan idenya adalah ketika MK kemudian membuka kesempatan untuk kolom kosong di pilkada 2015 kan tadi sebagai bentuk ya masyarakat juga punya aspirasi protes gitu ya, ini calonnya cuma satu, masa kita harus milih yang itu, dikasihlah kesempatan untuk memilih kolom kosong itu. Nah tapi ternyata ini kok semacam dimanfaatkan gitu ya, karena trennya terus naik,
2015 itu kalau saya nggak salah ada 3, 2017 9, 2018 ada 16, 2020 ada 25. Nah 2024 ini trennya ada yang bilang mungkin bisa jadi 2 kali lipatnya, mungkin 50-an daerah. Bahkan mungkin di provinsi ada yang mau diupayakan kolom kosong. Kan masa sekelas provinsi dengan penduduk banyak gitu ya, calonnya cuma 1 gitu, nggak sehat banget gitu buat demokrasi kita gitu ya. Dan kita sebagai pemilih ini sekarang semacam dikasih kayak ya udah buat si malakama aja. 2018 memang kolom kosong pernah ada yang menang di Kota Makassar. Peraturannya adalah ketika kota kosong yang menang, pilkadanya diulang di jadwal pilkada yang terdekat. Waktu itu ada pilkada 2020, jadi Makassar diulang di tahun 2020. Tapi sekarang di 2024 ketika misalnya kolom kosong yang menang, di 2024 ini pilkada terdekatnya kapan? 2029. Jadi kita kayak oh ya udah nggak apa-apa kamu menangin kolom kosong, tapi nggak ada kepala daerah definitif ya, nanti diisi oleh penjabat atau PLT atau apapun namanya gitu. Kita harus tunggu 5 tahun, bayangkan 5 tahun bukan kepala daerah definitif. Jadi kita sebagai masyarakat tuh kayak nggak kayak ya dipermainkan aja gitu, kayak nggak punya daya gitu ya. Kita menonton aja nih elit gitu ya mengutak-atik pencalonan. Oke, di setting nggak calon tunggal, kita buatlah misalnya ada calon perseorangan yang juga mungkin juga direkayasa gitu ya, calon perseorangannya hanya karena supaya nggak calon tunggal gitu. Jadi ini sangat tidak sehat gitu ya buat demokrasi. Menghapus proses kompetisinya ini yang menurut saya yang menjadi hal yang sangat fatal hanya untuk mendapatkan kuasa gitu ya. Dan ini belakangan jadi praktik yang kayaknya kok yang kayaknya jadi praktik yang jadi biasa aja gitu. Dan permasalahan terbesarnya adalah partai politik kita itu semacam nggak punya daya tawar antara satu dengan yang lainnya, nggak punya kuasa gitu ya, bahwa tapi ini memang kemudian kan partai sendiri tuh yang bikin aturan 20% kursi 25% suara. Nah sekarang ketika mereka harus tersandra ya mereka merasakan sendiri kan akibatnya seperti apa. Tapi ya tadi itu ya partai politik ketika mereka akhirnya sempit aja gitu ya, hitung-hitungan kemarin misalnya di media, oh si partai ini bergabung karena nanti biaya logistik pemilunya akan diganti semua gitu ya siapa yang nggak tergiur gitu, atau misalnya nanti akan dikasih jabatan menteri atau apa, ya siapa yang nggak tergiur. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita sebagai publik kita rasanya sudah melihat segala praktik kecurangan di pemilu 2024 yang lalu. Saya rasa ya inilah saatnya gitu ya, pemilu itu kan reward and punishment gitu ya. Kalau kita ngerasa ini buruk ya kita punya kesempatan untuk kasih punishment di pilkada 2024 ini gitu ya. Dan menjadi tentu tadi ya pilihannya memang sulit gitu ya, sebagai pemilih mungkin pilihan kita nggak banyak, tapi saya rasa mengkonsolidasikan publik itu bisa jadi salah